Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam inovasi tani. Sahabat inovasi tani, hari ini jumpa lagi di kanal YouTube Inovasi Tani. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang bagaimana padi yang katanya biasanya itu tidak tahan terhadap rebah, mudah rebah. Bagaimana cara memberlakukannya, menanamnya, juga merawatnya supaya padi ini tidak rebah, sahabat ya. Ingat, sebelum melanjutkan menonton video ini, jangan lupa like, subscribe, dan share channel ini supaya channel ini selalu berkembang. Dan ingat, kalau mau ilmu, tonton yang sempurna, jangan di skip. Oke, sahabat inovasi tani, padi yang rentan terhadap rebah atau umumnya orang berkata padi ini mudah rebah, tidak kokoh batangnya, atau malainya besar, atau apapun alasannya, itu sebenarnya bisa kita buat atau kita aplikasikan supaya tidak rebah ya sahabat. Yang pertama, padi yang memang seperti ini harus kita tanam pada lahan kering-kering basah atau lahan yang tidak tergenang air. Kalau kita menanam pada lahan yang tergenang air, ini akan menjadi masalah ya sahabat. Kemudian yang lumpurnya tidak terlalu dalam, lumpurnya biasa-biasa saja. Yang kedua, kondisikan padi ini jangan terlalu menggunakan ZPT atau zat pengatur tumbuh. Kita cukup mengaplikasikan dengan hal-hal biasa saja ya sahabat. Kemudian padi yang seperti ini kurangi penggunaan pupuk. Misalnya biasanya dalam 2000 meter kita menggunakan pupuk urea sekitar 30 atau 40 kilo. Maka ketika kita menanam padi ini, kita harus mengurangi pemakaian pupuk ini ya, setengah daripada yang biasa kita pakai, kita gunakan. Misalnya dari 40 kilo kita gunakan 20 kilo, dan 20 kilo tersebut kita gunakan untuk 2 kali tahapan. Sedangkan NPK, KCL atau SP36 dan lainnya silahkan sahabat menggunakan seperti biasanya ya sahabat ya. Kemudian padi yang rentan terhadap rebah, kalau saran saya gunakan sedikit herbisida, minimalnya 1 kali, maksimalnya 2 kali. Pada umur 10 atau 15 hari sekali kita gunakan, pada umur 20 sampai 25 hari kita gunakan sekali lagi sebelum pemupukan. Setelah menggunakan herbisida baru kita melakukan pemupukan sahabat ya. Karena ketika kita menggunakan herbisida, unsur-unsur dalam batangnya atau istilahnya struktur batangnya itu akan menguat, karena dia akan memperbaiki jaringan-jaringan yang sudah agak lemah atau apapun itu ya. Ini hasil di lapangan, bukan hasil riset di laboratorium sahabat ya. Kemudian padi yang komoditi ini air harus dikurangkan ketika padi sudah mulai merunduk. Itu tak boleh ada air sedikit pun lagi. Kemudian lakukan pemanenan, jangan kuning daun semuanya, cukup kuning malainya saja ya. Kalau sudah kuning malainya sudah bisa dipanen, langsung dipanen. Jangan sampai menunggu kuning daunnya, kalau tidak ini akan terjadi mara bahaya atau akan istilahnya akan rebah ya. Itulah tahapan-tahapan yang perlu sahabat inovasi lakukan untuk padi yang memang dikatakan mudah rebah. Lakukan aplikasi sesuai anjuran, dan ingat, kurangi penggunaan urea. Jangan tanam di lahan yang tergenang air, yang lumpurnya sampai kadang ke pinggang atau lewat daripada lutut, dan gunakan herbisida. Kemudian manajemenkan air, kemudian panen jangan sampai daunnya menguning menyeruh, cukup malainya saja menguning. Oke sahabat inovasi tani, itulah kisi dan visi yang harus sahabat lakukan. Karena kalau sahabat melakukan seperti biasa ya otomatis, karena kebiasaan padi yang seperti ini itu kalau kita lebih menggunakan urea, batangnya akan lapuk atau lunak. Makanya kita mengurangi urea, memperbanyak unsur kalium, unsur yang lain-lainnya juga seperti NPK, KCL, kemudian SP36 atau TSP ya sahabat ya. Juga lakukan
penyemprotan sesuai dengan hal yang biasa, dan jangan lakukan atau boleh menggunakan PT ZPT sesuai dengan anjuran, dan jangan melakukan mengaplikasikan PT seperti biasanya ya. Kurangi, bahkan jangan digunakan. Oke sahabat Inovasi Tani, terima kasih. Semoga ini bermanfaat. Kalau memang tidak jelas silahkan bertanya, monggo ya. Jangan lupa like dan share, subscribe channel ini supaya channel ini selalu berkembang. Salam Inovasi Tani. Terima kasih.